Halo teman-teman, bertemu lagi dengan aku, Toro Rukmono Aji. Dalam video kali ini, aku akan membahas seputar isu yang sedang beredar di kalangan Caw-Maba PKS-TAN tahun 2021. Nah, ini sangat-sangat kayak mengagetkan ya teman-teman, karena tidak seperti biasanya, yang biasanya itu cuma TPA, TBI, SKD, dan psikotes sama TKK. Tapi ini ada isu bahwa ntar SBMPTN STAN tahun 2021 itu menggunakan nilai UTBK. Nah, informasi ini dapat dari mana? Aku dapatnya dari pihak LTMPT di YouTube channelnya. Nanti aku kasih link di deskripsi teman-teman. Buat teman-teman yang tidak tahu apa itu LTMPT, LTMPT adalah lembaga tes masuk perguruan tinggi negeri, di mana lembaga ini mengurusi kait UTBK, SNMPTN, SBMPTN, dan ujian mandiri atau jalur lainnya. Kak, hubungannya sama PKN STAN itu apa? Nah, gini teman-teman. Jadi, PKN STAN memang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan. Tapi mulai dari tahun 2016 kalau nggak salah teman-teman, itu untuk teknis akademiknya itu di bawah Kemendikbud, tapi dalam urusan operasional itu di bawah Kementerian Keuangan. Gitu teman-teman. Jadi ada hubungannya sama Kemendikbud, makanya LTMPTN juga berkorelasi gitu. Buat teman-teman yang belum tahu videonya, mari simak bersama-sama ya teman-teman, biar nanti teman-teman tidak salah menangkap apa yang aku maksud nanti. Oke, check it out. Kalau kesepakatan kami dengan STAN ya, itu sekali lagi nanti adik-adik itu kan setelah tes akan mempunyai nilai, ya, mengikutinya TPS dengan TKA Sosum. Jadi yang diwajibkan kalau akan memilih STAN itu harus mempunyai nilai TPS dan TKA Sosum. Ya. Kemudian dari subtes yang ada itu akan diekstrak, diambil mana-mana yang sesuai yang dibutuhkan oleh STAN. Jadi tidak mentahan subtes yang kita umumkan ke adik-adik itu udah pasti itu semua akan dipakai, enggak seperti itu. Jadi itu wewenang dari STAN, ya, untuk mengambil bagian mana saja, termasuk dibobot seperti apa, itu adalah kewenangan dari STAN. Saya tidak boleh menjawab di sini dan tidak tahu, ya. Nah, gimana teman-teman? Ada yang belum paham atau udah paham? Sepenangkapku, dari pihak LTMPT itu kan berdiskusi kooperatif dengan pihak PKN STAN. Kenapa? Karena biasanya siswa SMA yang sudah keterima di SNMPTN, tapi dia daftar PKN STAN dan kemudian keterima di PKN STAN, kebanyakan siswa ini memilih di PKN STAN daripada PTN yang dipilih melalui SNMPTN. Oleh karena itu, dari pihak PTN itu sendiri atau perguruan tinggi negeri itu kayak sangat dirugikan gitu. Karena kan kekurangan mahasiswa, seharusnya kuotanya 100 misalnya, tapi gara-gara ada yang masuk ke PKN STAN 5, berarti kan kurang 5 nih. Tapi sebenarnya udah di kuota-kuota gitu, jadi kan harus merestrukturisasi gitu. Jadi kayak kayak rada dirugikan gitu, makanya ada sebuah diskusi antar kedua belah pihak gitu teman-teman. Tapi ini kan baru klarifikasi dari pihak LTMPT. Kalau untuk dari pihak PKN STAN belum memberikan klarifikasi. Namun kemarin itu ada seminar dari BEM PKN STAN, Badan Eksekutif Mahasiswa PKN STAN, itu menyelenggarakan webinar, di mana webinarnya itu narasumbernya adalah Pak Direktur, Pak Rahmadi Murwanto.
Itu menjelaskan bahwa informasi terkait SPNB PKN STAN tahun 2021 nanti akan dikabarkan di akhir tahun ini. Berarti bulan ini teman-teman, bulan Desember 2020. Terus untuk UTBK-nya yang dipakai itu apa? Seperti yang udah dikatakan bapaknya tadi di seminar tadi, itu kalau menurutku itu dia pakainya Soshum. Kenapa Soshum? Karena perkuliahan di PKN STAN itu lebih condong ke IPS. Walaupun ada perhitungan-perhitungan gitu, tapi kayak lebih ke IPS gitu karena ada akuntansi, ada pajak-pajak gitu. Kalau untuk IPA kan lebih ke kayak fisika, kimia, matematika gitu kan. Kalau di kuliah PKN STAN itu lebih ke IPS, Soshum gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga memakai Saintek teman-teman. Karena apa? Karena tes dari tahun-tahun sebelumnya itu kan pakai TPA TBI, dimana kayak ranahnya ke jurusan IPA gitu. Sebenarnya buat teman-teman yang masih kaget atau masih down gitu kan sama pengumuman ini atau isu yang beredar ini, teman-teman sebenarnya jangan langsung putus asa, jangan patah semangat, karena kalau kita niatnya baik, terus tujuan kita baik, dan kita mengerjakannya juga ntar ikhlas, insya Allah jalan yang kita akan lakukan itu juga akan dipermudah teman-teman. Jadi intinya jangan patah semangat gitu, lakukan terbaik sehingga hasilnya pun bisa terbaik. Nanti ada TPA sama TBI nggak kak? Nah menurutku dari pihak pribadi kelihatannya iya, tapi ada salah satu syarat kan UTBK-nya itu tadi. Cuma kayak yang diambil beberapa poin dari tesnya kan tadi ada apa ya, TPS, Soshum gitu kan. Nah, nggak semuanya uji UTBK Soshum gitu yang dipakai, tapi cuma beberapa aja. Tujuan dari itu tadi sebenarnya cuma anak yang keterima SNMPTN itu tidak boleh mendaftar PKN STAN. Sebenarnya itu sih dari sepenangkapku melihat video-video yang beredar itu tadi. Itu teman-teman. Oke, mungkin sekian itu dulu videoku kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan semoga teman-teman bisa tambah rajin belajar dengan adanya isu seperti ini. Karena memang sih, emang tidak mudah untuk belajar UTBK sama SPNBKN STAN. Tapi teman-teman harus tahu bahwa ada orang-orang di sekeliling teman-teman yang harus dibahagiakan, dan buktikan kepada orang lain, orang yang mengejek kalian atau orang yang mensupport kalian bahwa aku ini loh bisa, aku ini bisa sukses dengan bantuan kalian atau dengan ejekan kalian dan lain-lain. Aku bisa bertahan dan bisa membuktikan kepada kalian bahwa aku bisa meraih cita-citaku. Pokoknya intinya dibuat mindset di pikiran teman-teman bahwa teman-teman bisa lakukan yang terbaik. Intinya yang penting teman-teman belajar terus dan berdoa juga, jangan lupa. Oke, terima kasih, see you.